Ambil tangan popcorn lagi. Selamat malam, dokter. Selamat malam, dokter. Ya. 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 Apa sudah boleh Sekarang dimulai, siapa dok? yang maju? Saya, Boleh. dok. Siapa yang maju? Saya, dok. Siapa namanya? Fanny Hilda, Fanny. dokter. Ya. Ya. Agnes nanya, Agnes. Ya, dokter. Saya tanya, dok. Ya. Sebelum mulai berdoa kali ya? Boleh, dok. Boleh, dokter. Ya. Ayo. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan saya membawa doa dengan agama Kristiani bagi dokter dan teman-teman yang beragama lain boleh mengikuti menurut agama masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam Quran surga, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan serta kesempatan yang Kau berikan kepada kami hingga pada malam hari ini. Izinkan kami dapat memulai presentasi referat kami agar dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Jagalah kami Tuhan, bimbinglah kami Tuhan, berikan juga dokter Ibe agar dapat membimbing kami dengan baik. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih, Dek. Terima kasih, dokter. Ya. Oke, selamat malam dokter. Selamat malam teman-teman. Saya Fanny Hilda izin mempresentasikan referat saya yang berjudul Sindrom nefrotik. Jadi untuk pendahuluannya, jadi sindrom nefrotik ini merupakan suatu kumpulan manifestasi klinis yang ditandai dengan hilangnya protein urin secara masif atau dikenal dengan albuminuria. Kemudian hipoproteinemia dan hipoalbuminemia dan mengakibatkan edema. Hal ini berkaitan dengan timbulnya hiperlipidemia, hiperkolesterolemia, dan lipituria. Kemudian di Indonesia dilaporkan sekitar 6/100.000 per tahun pada anak-anak berusia kurang dari 14 tahun, di mana perbandingan anak laki-laki dan perempuan sekitar 2:1. Untuk etiologi sindrom nefrotik sendiri terbagi menjadi 3, ada yang kongenital, primer atau idiopatik, dan sekunder mengikuti penyakit sistemik. Dan untuk prognosis saat ini, sindrom nefrotik menggunakan respon terhadap pengobatan steroid. Jadi klasifikasi sindrom nefrotik lebih didasarkan kepada respon klinik, yaitu ada yang SNSS atau sindrom nefrotik sensitif steroid dan sindrom nefrotik resistant steroid. Nah, kemudian kita masuk ke tinjauan pustakanya. Jadi, sindrom nefrotik ini merupakan kumpulan manifestasi klinis yang ditandai dengan hilangnya protein urin secara masif atau albuminuria lebih dari 40 mg per meter persegi lapang permukaan badan per jam atau 50 mg per kilogram per hari. Diikuti dengan hipoproteinemia atau hipoalbuminemia, yaitu kurang dari 2,5 gram per desiliter, dan mengakibatkan edema. Hal ini nantinya berkaitan dengan hiperlipidemia atau hiperkolesterolemia, di mana kadar kolesterol dalam darah itu lebih dari 200 mg per desiliter, dan lipiduria. Sindrom nefrotik idiopatik atau INS ini juga dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari sindrom nefrotik, yaitu proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, dan edema, dan adanya gambaran histologi abnormal ginjal yang non-spesifik, bisa berupa perubahan minimal atau minimal change nephrotic syndrome, atau glomerulus fokal segmental, ataupun proliferasi mesangial diffuse. Kemudian untuk epidemiologinya, sindrom nefrotik pada anak ini merupakan penyakit ginjal yang sering ditemukan. Untuk insidensi di Amerika dan Inggris, itu sekitar 2-7 kasus per 100.000 anak per tahun. Prevalensinya sekitar 12-16 kasus per 100.000 anak. Untuk di Indonesia sendiri, dilaporkan 6/100.000 anak per tahun pada anak-anak berusia kurang dari 14 tahun. Perbandingannya laki-laki dan perempuan sekitar 2:1 hingga 3:2. Dan sindrom nefrotik primer merupakan 90% dari sindrom nefrotik pada anak, sedangkan sisanya merupakan sindrom nefrotik sekunder. Nah, klasifikasi etiologinya dibagi menjadi 3, ada yang kongenital, primer atau idiopatik, dan sekunder meliputi penyakit-penyakit sistemik. Nah, pada tabel ini dapat diperlihatkan secara umum, jadi pembagiannya berdasarkan penyakit genetik, misalnya sindrom nefrotik tipikal, ada yang sindrom nefrotik dengan atau tanpa proteinuria, sindrom nefrotik dengan atau tanpa penyakit metabolik,
dan sindrom nefrotik idiopatik. Kemudian penyebab sekundernya bisa disebabkan karena infeksi, obat-obatan, penyakit imunologi atau alergi, dan hiperfiltrasi dari glomerulus. Nah, untuk patofisiologinya, jadi bisa dilihat dari gambar sini dan diagramnya. Jadi etiologi yang berhubungan dengan sindrom nefrotik ini biasanya dikaitkan dengan adanya gangguan atau kelainan atau defek yang terjadi pada glomerulus ginjal. Jadi ada bagian pada ginjal ini yang disebut dengan sel podosit yang biasanya itu bertugas untuk menghambat keluarnya protein pada proses filtrasi. Namun karena ada kerusakan pada glomerulus ini, makanya akhirnya proteinnya keluar sehingga terjadilah proteinuria. Nah, adanya proteinuria ini, protein loss ini menyebabkan proteinuria masif, bisa dengan atau tanpa hiperlipidemia, ataupun bisa menyebabkan penurunan dari imunoglobulin. Nah, adanya proteinuria masif ini menyebabkan berarti kadar protein ataupun kadar albumin dalam darah ini berarti menurun atau hipoalbuminemia. Nah, adanya hipoalbuminemia ini merangsang sel hati untuk mensintesis protein sekaligus mensintesis lipid sehingga untuk mengkompensasi sehingga kadar protein kembali naik dalam intravaskuler, tapi juga berhubungan dengan peningkatan kadar lipid dalam darah sehingga menyebabkan terjadinya hiperlipidemia atau hiperkolesterolemia. Nah, selain itu, hipoalbuminemia ini juga menyebabkan penurunan dari tekanan onkotik plasma sehingga terjadi transudasi atau perpindahan cairan dari intravaskuler ke interstitial sehingga bisa menyebabkan peripheral edema atau biasanya kita temukan pada bagian kaki. Nah, kemudian adanya penurunan volume plasma ini juga dapat menyebabkan penurunan aliran darah balik ke jantung, sehingga aliran darah ke organ-organ tubuh lainnya juga semakin menurun, termasuk aliran darah ke ginjal. Akibatnya aliran darah ke ginjal menurun dan menurunkan laju filtrasi glomerulus. Adanya laju filtrasi glomerulus yang menurun ini ditandai dengan kompensasi penghasilan renin, kita kenal dengan aktivasi sistem renin-angiotensin untuk meningkatkan tekanan darah. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara meretensi air dan natrium di tubulus renalis. Tapi hal ini justru berdampak negatif karena hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah air di interstitial sehingga akibatnya menyebabkan edema lebih lanjut. Nah, dan itu adanya ekstravasisi cairan ini juga menyebabkan retensi cairan di rongga perut atau dikenal dengan asites. Dapat menekan diafragma, terjadi mual muntah, akibatnya nafsu makan menurun, sehingga terjadi gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Akibatnya kondisi tubuh lemah, terjadi gangguan tumbuh kembang. Kemudian gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi ini juga menyebabkan daya tahan tubuh turun sehingga beresiko terhadap terjadinya infeksi. Nah, adanya asites ini juga menyebabkan penekanan isi perut sehingga ekspansi otot pernafasan menjadi tidak optimal. Akibatnya nafas menjadi tidak adekuat dan terjadilah gangguan pola nafas. Nah, manifestasi klinis yang ditemukan pada pasien sindrom nefrotik yang datang ini biasanya dengan edema palpebra atau pretibia. Nah, biasanya kalau lebih berat disertai dengan asites, efusi pleura, dan edema genitalia. Lokasinya di mana aja? Bisa di daerah kelopak mata, dada, perut, tungkai, dan genitalia. Kemudian bisa mencapai 40% dari berat badan ataupun dapat didapatkan edema anasaka. Nah, edemanya ini biasanya bersifat piting dan bergantung pada posisi tubuh. Kadang-kadang manifestasi klinisnya ini juga dapat disertai dengan adanya oliguria dan gejala infeksi, nafsu makan berkurang, dan diare. Bila terjadi sakit perut, hati-hati dengan kemungkinan terjadinya peritonitis ataupun hipovolemia. Nah, ini adalah gambaran-gambaran manifestasi klinis yang ditemukan pada sindrom nefrotik. Kemudian dalam International Study for Kidney Disease in Children juga dikatakan bahwa bisa disertai dengan hematuria mikroskopik, hipertensi, ataupun peningkatan kadar kreatinin dan ureum darah yang biasanya bersifat sementara. Nah, pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah pertama bisa urinalisis ataupun biakan darah, namun biakan urin, maaf. Tapi biakan urin ini biasanya dilakukan jika didapatkan gejala mengarah kepada infeksi saluran kemih. Kemudian bisa dilakukan protein urin kuantitatif yang dapat menggunakan urin 24 jam. Kemudian pemeriksaan darah, itu biasanya bisa dilakukan pemeriksaan darah lengkap, darah tepi lengkap, hemoglobin, leukosit, hitung jenis leukosit, trombosit, hematokrit, dan laju darah.
pemeriksaan albumin dan kolesterol serum, ureum kreatinin serta clearance kreatinin, serta tambahan kadar komplement C3 dan selanjutnya C4 ataupun ANA dan anti-dsDNA. Kemudian untuk pemeriksaan pencitraan atau imaging sendiri tidak dianjurkan karena biasanya pada foto toraks itu memperlihatkan gambaran foto toraks normal. Bisa jadi kemungkinan menunjukkan efusi pleura, tapi jika didapatkan gejala sindrom nefrotik yang berat. Untuk pemeriksaan USG sendiri biasanya menunjukkan kedua ginjalnya normal dan sedikit membesar dengan ekogenisitas normal, jadi kurang ataupun sama warnanya dengan hepat. Untuk biopsi ginjal sendiri biasanya harus sesuai dengan indikasi biopsi ginjal, jadi didapatkan sindrom nefrotik kelainan minimal dengan resistensi steroid, anak berusia kurang dari 1 tahun atau lebih dari 10 tahun pada saat onset penyakit, serta didapatkan sindrom nefrotik dengan gejala hematuria, hipertensi, dan azotemia yang persisten. Kemudian, nah di sini ada batasan-batasan. Batasan-batasan ini biasanya digunakan terutama pada pasien-pasien sindrom nefrotik pada anak yang sebelumnya telah mendapatkan terapi tata laksana untuk SN, khususnya adalah kortikosteroid. Jadi di sini terbagi menjadi ada remisi, itu dikatakan proteinuria negatif atau trace dengan kadar proteinuria kurang dari 4 mg per meter persegi luas permukaan badan per jam selama 3 hari berturut-turut dalam 1 minggu. Atau relapse, proteinuria lebih dari sama dengan positif 2 dengan kadar proteinuria lebih dari 40 mg per meter persegi luas permukaan badan per jam selama 3 hari berturut-turut dalam 1 minggu. Atau juga disebut ada relapse jarang, relapse kurang dari 2 kali dalam 6 bulan pertama setelah respon awal, atau kurang dari 4 kali per tahun pengamatan. Kemudian ada relapse sering atau frequent relapse, relapse lebih dari sama dengan 2 kali dalam 6 bulan pertama setelah respon awal, atau lebih dari sama dengan 4 kali dalam periode 1 tahun. Kemudian ada dependent steroid, relapse 2 kali berurutan pada saat dosis steroid diturunkan atau alternating, atau dalam 14 hari setelah pengobatan dihentikan. Kemudian ada resisten steroid, tidak terjadi remisi pada pengobatan prednison dosis penuh atau full dose, 2 mg per kilogram berat badan per hari selama 4 minggu. Kemudian ada juga dikatakan sensitif steroid, itu adalah terjadi remisi pada pemberian prednison dosis penuh selama 4 minggu. Jadi di sini adalah diagnosis sindrom nefrotik, di mana diagnosis sindrom nefrotik di sini ditandai dengan keadaan klinis berupa gejala yang tadi proteinuria masif, hipoalbuminemia, edema, dan hiperkolesterolemia. Kemudian untuk diagnosis bandingnya, di sini saya mengambil dari proteinuria karena gejala pada sindrom nefrotik ini proteinuria, maka diagnosis bandingnya terbagi menjadi proteinuria transien, biasanya terjadi pada aktivitas yang berlebihan, proteinuria posturan berhubungan sama posisi tubuh, protein tubular dan protein glomerul ini dikarenakan adanya kelainan pada tubulus ginjal dan glomerulus ginjal. Kemudian ini glomerulonefritis akut, ini berhubungan sama adanya proses inflamasi pada glomerulus yang biasanya disebabkan karena infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A. Kemudian untuk tata laksananya, tata laksana sindrom nefrotik itu terbagi menjadi ada yang suportif, ada yang tata laksana farmakologis. Nah, suportifnya ini di sini ada yang diitetik, jadi diberikan diet protein normal sesuai dengan recommended daily allowance, yaitu 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, ada juga diet rendah garam 1 sampai 2 gram per hari, terutama diperlukan pada anak yang menderita edema. Kemudian bisa diberikan diuretik seperti loop diuretik seperti furosemid dengan dosis 1-3 mg per kilogram berat badan per hari, dan jika bisa dikombinasikan dengan spironolakton 2-4 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, pemakaian diuretik lebih dari 1 atau 2 minggu ini memerlukan pemantauan elektrolit kalium dan natrium darah. Kemudian bila terjadi hipovolemi atau hipoalbuminemia berat, bisa diberikan infus albumin 20-25% dengan dosis 1 gram per kilogram berat badan selama 2-4 jam untuk menarik cairan dari jaringan interstisial. Dilanjutkan dengan pemberian furosemid. Kalau misalnya pasien tidak mampu dari segi biaya, bisa diberikan plasma 20 ml per kilogram berat badan per hari secara pelan-pelan 10 tetes per menit untuk mencegah terjadinya dekompensasi jantung. Jika terjadi asites berat, bisa dilakukan fungsi asites. Kemudian ini adalah algoritma pemberian diuretik. Jadi furosemid dan spironolakton tidak respon, dengan ciri-ciri berat badan tidak turun, tidak ada diuresis, dinaikkan furosemidnya, kemudian respon tidak turun, tambahkan hidroklorotiazid, respon masih negatif, lakukan berikan bolus furosemid intravena dengan dosis sekian, kemudian masih respon negatif dapat diberikan albumin.
Kemudian untuk pengobatan kortikosteroid ini biasanya dilakukan setelah edem berat ataupun infeksi beratnya sudah ditangani terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan pemberian kortikosteroid sebagai pengobatan pertama untuk sindrom nefrotik. Nah, di sini terbagi menjadi terapi inisial. Terapi inisial jadi dapat dilihat di gambar bahwa pertama itu diberikan selama 4 minggu awal prednison full dose, yaitu 60 mg per meter persegi luas permukaan badan per hari. Kemudian lihat pada akhir minggu keempat terjadi remisi atau tidak, ditandai dengan tidak adanya proteinuria dan tidak ada edema. Jika ada remisi, maka dapat dilanjutkan dengan dosis alternating, yaitu 40 mg per meter persegi luas permukaan badan. Jika tidak terdapat remisi, maka dikategorikan sebagai resisten steroid dan dapat diberikan imunosupresan lain. Kemudian ada yang pengobatan relapse. Jadi pasien-pasien yang tadi sudah mengalami remisi, namun ternyata relapse kembali, maka dapat dimulai dengan pemberian full dose kembali. Ini prednison full dose, 60 mg per meter persegi luas permukaan badan per hari. Kemudian jika terdapat remisi pada minggu keempat, dapat dilanjutkan dengan alternating dose. Tapi jika didapatkan setelah remisi, proteinuria positif tapi tidak terdapat edema, maka dicari dulu pemicunya. Kemungkinan adanya infeksi saluran nafas, dapat diberikan antibiotik sekitar 5-7 hari tanpa pengobatan relapse. Nah, selanjutnya ada pengobatan relapse sering atau dependent steroid, dapat diberikan 4 opsi. Jadi bisa diberikan pemberian steroid jangka panjang, atau pemberian levamisol, ataupun dengan pemberian pengobatan sitostatik, ataupun dengan pengobatan siklosporin. Nah, untuk steroid jangka panjang ini biasanya anak yang telah dinyatakan relapse sering atau dependent steroid yang telah remisi dari prednison dosis penuh dilanjutkan dengan steroid dengan dosis 1,5 mg per kilogram berat badan alternating selama 4 minggu. Kemudian diturunkan perlahan 0,2 mg setiap 2 minggunya sampai akhirnya didapatkan dosis terkecil yang tidak menimbulkan relapse kembali sekitar 0,1 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Ini yang kita sebutkan dosis threshold yang nantinya dipertahankan selama 6-12 bulan sampai akhirnya dihentikan. Nah, jika terdapat relapse pada dosis 0,1 sampai 0,5, maka pakai terapi yang prednison 1 mg per kilogram berat badan. Diberikan setiap hari sampai terjadi remisi. Kemudian turunkan menjadi 0,8 secara alternating, kemudian diturunkan lagi 0,2 setiap 2 minggu sampai 0,2 mg di atas dosis prednison yang terjadi relapse sebelumnya. Kemudian bisa diberikan levamisol dengan dosis 2,5 mg per kilogram badan dosis tunggal selang sehari selama 4-12 bulan, atau juga dapat diberikan sitostatika dengan pilihan siklofosfamid atau CPA, baik dengan dosis oral maupun dosis puls, ataupun diberikan klorambusil, dosis 0,2 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan per hari selama 8 minggu. Nah, ini untuk siklosporin dengan dosis 4,5 mg per kilogram berat badan per hari, atau ada pilihan lain nikofenolat mofetil dengan pilihan dosis 800 sampai 1200 mg per meter persegi luas permukaan badan selama 12 sampai 24 bulan. Nah, ini tadi gambaran diagramnya. Jadi setelah diberikan full dose, setelah didapatkan remisi dapat dilanjutkan dengan alternating dose disertai dengan pemberian CPA oral. Tapi juga dilakukan pemantauan terhadap hemoglobin, leukosit, dan trombosit. Jika didapatkan leukosit kurang dari 3.000, stop dulu obatnya. Jika didapatkan dosis leukosit lebih dari 5.000 per mikroliter, terapi bisa dimulai kembali. Kemudian ini untuk pilihan sindrom nefrotic dependent steroid. Jadi diberikan bersama dengan CPA puls atau pilihan lainnya dengan CPA oral selama 12 minggu. Kemudian ini secara umum diagram pengobatannya tadi setelah diberikan remisi setelah terjadi remisi dapat diberikan bersama CPA, langsung ke sini diagramnya. Namun jika tidak terdapat remisi, kemudian dilakukan penurunan secara alternating dose sampai ditemukan dosis threshold yang tadi sampai tidak ditemukan relapse. Kemudian bisa dilanjutkan ke diagram sebelah sisi kiri, pemberian bersama levamisol, ataupun sisi kanan yang pada akhirnya juga menggunakan CPA, karena CPA ini obat yang efektif terhadap sindrom nefrotik. Kemudian pengobatan SN dengan kontraindikasi steroid. Jadi jika didapatkan seperti tekanan darah tinggi, peningkatan ureum, ataupun kreatinin, serta infeksi berat, dapat langsung diberikan sitostatik, CPA oral, maupun CPA puls dengan dosis yang ini.
Kemudian untuk pengobatan sindrom nefrotik dengan resisten steroid, jadi untuk pengobatan resisten steroid ini masih pengobatannya sendiri masih dikatakan tidak efektif dari sumber, dan biasanya dilakukan dengan pengobatan dosis prednison secara alternating dose selama 6 bulan, kemudian diikuti dengan atau dikombinasikan dengan CPA oral atau pilihannya dengan CPA push. Kemudian untuk komplikasinya, itu komplikasi utama dari sindrom nefrotik ini adalah kejadian infeksi, terutama bakterimia dan peritonitis, di mana terjadi infeksi Streptococcus pneumonia, Escherichia coli atau Klebsiella, ya dikarenakan hilangnya imunoglobulin dan komplement di dalam urin. Efek samping steroid juga banyak ditemukan, seperti peningkatan risiko infeksi, adanya gangguan pertumbuhan. Kemudian komplikasi lainnya adalah hipovolemia akibat diare ataupun penggunaan diuretik yang berlebihan. Kemudian terjadi juga hilangnya faktor koagulasi dan antitrombin. Kemudian dapat menyebabkan terjadinya hiperkoagulasi dengan resiko tromboemboli. Nah, pemberian warfarin, Lovenox, aspirin dosis rendah atau dipidamol dapat meminimalisir resiko pembentukannya trombus pada sindrom nefrotik. Kemudian juga dapat disertai dengan hiperlipidemia yang beresiko terdapat terjadinya proses penyakit aterosklerosis yang bisa meningkatkan morbiditas terjadinya penyakit kardiovaskular. Nah, untuk prognosisnya sendiri, prognosis jangka panjang 80-90% sindrom nefrotik pada kasus-kasus dari literatur yang saya dapatkan itu sensitif terhadap steroid, sehingga memberikan respon yang baik terhadap pengobatan prednison. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan biopsi ginjal, biasanya memperlihat gambaran sindrom nefrotik dengan kelainan patologi yang minimal. Nah, dengan patologi anatomi yang minimal ini biasanya menunjukkan hanya sekitar 4-5% yang menjadi gagal ginjal terminal. Sementara jika didapatkan patologi anatomi GSFS atau glomerulonefritis membranoproliferatif, bisa 25% menjadi gagal ginjal terminal dalam 5 tahun. Dan sebagian besarnya lagi bisa disertai dengan penurunan fungsi ginjal. Kesimpulannya sama seperti tadi pendahuluan, jadi sindrom nefrotik ini ditandai dengan adanya protein urin hilang secara masif, albuminuria, hipoproteinemia atau hipoalbuminemia, dan mengakibatkan edema. Biasanya berkaitan juga dengan hiperlipidemia atau hiperkolesterolemia dan lipiduria. Untuk di Indonesia, sekitar 6/100.000 kasus, kemudian etiologinya terbagi menjadi ada yang kongnital, kemudian primar dan sekunder. Untuk prognosisnya hampir 80%, prognosis pasien SN itu biasanya mengalami remisi, tapi 80% dengan kelainan minimal dia dapat mengalami relapse, tapi terapi steroid efektif untuk mengatasi relapse tersebut. Dan jika didapatkan patologi kelainan minimal, hanya sekitar 4-5% yang menjadi gagal ginjal. Daftar pustaka saya, Dok. Sekian dari presentasi saya. Ya, bagus. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Pimpin diskusinya. Ayo pimpin diskusinya, Dek. Terima kasih, Dokter. Bagi teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Agnes? Ya, saya ingin bertanya. Tadi kan di epidemiologi ya. Coba boleh tolong buka. Oh, yang pertama aja, Hani. Yang itu, yang pendahuluan. Itu kan dikatakan dia paling banyak di usia kurang dari 14 tahun. Nah, tadi juga di belakang ada dibilang kalau udah kena sindrom nefrotik akan mengakibatkan gagal tumbuh kembang gitu ya. Misalnya, ini anak didiagnosis pada saat kurang kayak masih umur-umur dalam 1 tahun atau 2 tahun gitu. Itu kan masih dalam pemantauan pemberian imunisasi ya. Kalau pada anak sindrom nefrotik yang sudah diketahui sejak dini, itu imunisasinya gimana? Apakah imunisasinya tetap diberikan yang rutinnya atau harus diobati dulu atau bagaimana? Ada pernah baca nggak mengenai itu? Gitu?
dari Berarti ke sumber-sumber yang ada ini. imunisasi ya, imunisasi pada anak Imunisasi. dengan curiga sindrom nefrotik. Ya. Eh, Kalau izin menjawab untuk Saudari Agnes, terima kasih. Kalau yang dari saya dapat sih, dari informasi yang saya baca itu biasanya sebaiknya kalau mau melakukan imunisasi pada anak yang sindrom nefrotik ini dilakukan sebelum pemberian kortikosteroid. Tapi misalnya anak ini sudah istilahnya sudah diterima di IGD, sudah dilakukan perawatan dan pemberian kortikosteroid dengan dosis yang tadi sudah disebutkan, terutama dalam kurun waktu 14 hari atau 2 minggu, maka sebaiknya vaksinasi yang boleh diberikan pada anak ini hanya berupa vaksin dengan virus mati seperti IPV, Inactivated Polio Vaccine. Tapi misalnya sudah selesai pengobatan sekitar 6 minggu setelah pemberhentian steroid atau lebih dari 6 minggu setelah pemberian steroid, maka sudah boleh diberikan vaksin virus hidup seperti polio oral, vaksinasi campak, MMR, ataupun varicella. Yang saya dapatkan sih seperti itu. Mungkin dokter izin. Ya, benar. Ya, benar. Jadi yang nanya pinter, yang jawab juga pinter. Kayaknya kayak skenario nih. Agnes pinter jawabnya, si presentan juga benar jawabnya. Bagus deh. Setuju. Terima kasih dokter. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Dari Tatiana. Selamat malam dokter, selamat malam teman-teman. Malam. Saya ingin bertanya, dari sindrom nefrotik sendiri kan dia gejalanya itu adanya proteinuria secara masif. Nah, tadi diberitahukan dengan Saudari Hani itu adalah karena dari tata laksanaan suportifnya itu kan ada diet protein tinggi. Nah, itu kan bisa ada kontraindikasinya. Nah, itu selain pengaturan diet protein sesuai dengan RDA itu, apakah ada tata laksana pengobatan untuk proteinurianya lagi selain yang diet protein tinggi untuk anak-anak yang sindrom nefrotik? Terima kasih. Tata laksana proteinuria. Oh, baik, terima kasih Saudari Tati. Jadi ya tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa pada pasien-pasien ini kan adanya gejala klinis berupa proteinuria. Nah, biasanya kalau misalnya pada sindrom nefrotik itu obat yang dapat diberikan pada sindrom nefrotik khususnya untuk mengurangi proteinuria ini adalah obat ACI atau angiotensin converting enzyme inhibitor yang biasanya digunakan sebagai antihipertensi atau menurunkan tekanan darah. Nah, ACI ini biasanya dapat dikombinasikan dengan diuretik itu tapi untuk menurunkan tekanan darah. Nah, untuk proteinurianya dia yang saya baca yang saya baca itu dia mempengaruhi dari hemodinamik ginjal. Jadi dia mengurangi tekanan hidrostatik atau hidrolik glomerulus. Nah, tekanan hidrostatik itu apa? Jadi tekanan hidrostatik itu atau tekanan hidrostatik intravaskuler itu teman-teman mungkin bisa nanti baca di bagian proteinuria, itu dia tekanan yang mendorong cairan dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Nah, dengan adanya obat ini dia menurunkan tekanan tersebut sehingga terjadi modifikasi tekanan kapiler pada glomerulus. Akibatnya glomerulus itu lebih selektif terhadap pembuangan protein. Jadi proteinnya itu tidak loss, tidak dikeluarkan semua sehingga ekskresi atau pengeluaran protein itu menjadi turun. Dari yang saya baca seperti itu, mungkin dokter izin Ya, menambahkan. benar. Ini pinter-pinter ini grup ini ya. Benar deh. Kayaknya kita mendengar kuliah semalam sama siapa yang presentan? Namanya presentan siapa? Dek, namamu siapa, Dek? Nama saya dok, Fanny dokter. Ya. Oh, Fanny. Ya, Fanny. Bagus, Fanny. Jawabannya kamu nguasain bener. Siapa? Tatiana setuju? Ada pertanyaan? Saya setuju. Makasih banyak. Ya.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya juga mau tanya, Dok. Saya mau tanya mengenai... Siapa nih? Siapa nih ya? Silvani, dokter. Ya, Fani. Jadi saya mau tanya, Dok. Kalau pada sindrom nefrotik itu kan berarti kan terjadi kerusakan pada ginjal. Terjadi kerusakan pada ginjal itu kan umumnya hampir selalu dikaitkan dengan hipertensi, seperti yang tadi sudah disinggung juga oleh presentan. Jadi terjadi pada hipertensi pada anak. Nah, kenapa sih yang diberikan itu adalah diuretik atau furosemid lebih tepatnya? Kenapa enggak golongan obat yang lainnya? Suara Silvani agak kecil. Pemberian furosemid. Furosemid ya? Iya. Izin menjawab, Sil, dokter dan Sil. Kalau yang saya baca untuk sindrom nefrotik ini sebenarnya pemberian furosemidnya itu lebih mengarah kepada sebagai fungsinya yaitu diuretik. Jadi untuk mengeluarkan penimbunan cairan-cairan dalam tubuh. Nah, kenapa diberikan furosemid? Karena furosemid ini kan sebenarnya golongannya banyak, tapi yang kita kenal sering itu kan ada yang tiazid, ada yang loop diuretik atau diuretik kuat, kemudian ada yang diuretik hemat kalium. Nah, kalau yang tadi dipaparkan itu kan pemberian furosemid. Pemberian furosemid ini termasuk golongan loop diuretik itu kerjanya untuk yang sebagai diuretik itu dia agresif, cepat, dan kerjanya singkat durasinya, tapi sangat beresiko untuk menguras cairan. Nah, biasanya kalau untuk hipertensi tidak disarankan justru furosemid. Furosemidnya di sini itu lebih dari yang saya baca untuk sindrom nefrotik lebih mengarahkan kepada untuk pembuangan cairan yang tadi, penimbunan cairan yang berlebihan dalam tubuh, karena sifatnya yang tadi yang cepat sekali menguras cairan beresiko tinggi terhadap hemodinamik tubuh dan elektrolit. Jadi biasanya tidak dianjurkan buat penanganan hipertensi. Furosemidnya ini lebih dijadikan untuk pengobatan diuretik yang biasanya dikombinasikan dengan spironolakton atau golongan yang diuretik hemat kalium supaya tidak terjadi ekstravasasi cairan, tidak terjadi ekskresi cairan yang berlebihan yang nantinya bisa menyebabkan hipokalemia. Nah, untuk hipertensinya sendiri, yang saya tahu untuk sindrom nefrotik, biasanya diberikan yang tadi, ACI. Makanya saya katakan tadi, ACI itu bisa sebagai antihipertensi pada sindrom nefrotik sekaligus obat untuk proteinuria. Di mana ACI sendiri itu sifatnya itu nefroprotektor. Jadi dia efek sampingnya sangat minimal kepada sindrom nefrotik. Dari yang saya baca seperti itu. Dok Silvani, Ya, dokter izin. ya. Itu kan hipertensi yang ringan sedang, yang ringan kan dikasih untuk mengurangi beban jantung kan, karena overload. Baik, Dok. Ya, overloadnya dikurangin biar tensinya jadi turun. Kalau tambah tinggi ditambahin yang golongan yang lain lagi. Untuk hipertensi yang berat ya nggak itu ada kombinasi yang lain, ada pakai drip yang itu apa ada di penanganan krisis hipertensi. Kalau hanya hipertensi ringan, kita mengurangi dengan memberikan furosemid untuk mengurangi beban jantung afterload-nya. Tambahkan yang tadi apa, ACE inhibitor ya? ACE inhibitor. Ya, bagus jawabannya. Si Fani puas? Puas, Dok. Terima kasih, Hani. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok. Fani suaranya kecil banget nih. Suara Silvani kecil. Halo? Oke. Kamu lagi di luar kota ya? Dok, di rumah, Dok. Iya. Ya, ada lagi? Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan lagi. Saya izin bertanya, Dok. Yang cowok nih, siapa namanya? Putu Ari, dokter. Ya, mana dia? Ya tuh, kamu ngantuk kamu. Ya, Dok. Saya ingin bertanya kepada presentan. Kita kan sering banget mendengar tuh di
di materi kuliah tuh ada namanya sindrom. Maaf, Ari, suaranya nggak terdengar. Saya ingin bertanya untuk sindrom nefrotik kali ini. Itu kan kita sering banget mendengar di materi itu ada sindrom nefrotik dan sindrom nefritik tuh. Nah itu untuk perbedaan yang paling mencolok di antara kedua ini apa ya? Perbedaan. Sindrom nefritik dan sindrom nefrotik. Ya. Izin menjawab, Ari. Kalau dari yang saya baca sih, memang manifestasi klinisnya ini sering sekali dibandingkan antara sindrom nefrotik dan sindrom nefritik. Tapi saya izin menjawab dari yang saya tahu, untuk sindrom nefritik ini, itu kita kenal, mungkin teman-teman juga kenal dengan istilah sindrom nefritik akut atau SNA. Nah, SNA itu merupakan istilah klinis dari glomerulonefritis akut atau GNA. Di mana kalau GNA itu dia lebih bersifat ke histologik. Nah, kita kan tahu kalau GNA itu adalah terjadi karena proses inflamasi juga pada glomerulus, tapi biasanya dengan didahului dengan adanya infeksi dari Streptococcus beta hemolyticus. Nah, kita tahu penyakitnya namanya GNAPS. Nah, ciri-ciri, jadi kan GNAPS sama dengan klinisnya sindrom nefritik. Nah, ciri-cirinya itu dia hematuria, hipertensi, azotemia, sama setahu saya oliguria. Nah, kenapa bisa terjadi? Yang saya tahu, yang saya baca, proses inflamasi dari glomerulus pada sindrom nefritik ini dia mengenai pembuluh darah pada si glomerulus dan mengganggu pada namanya membran basal. Jadi darah yang dari arteri aferen yang ke glomerulus itu mengalirkan darah kemudian ke urin. Jadi sel darah merah itu gampang keluar ke urin menyebabkan yang tadi hematuria. Kemudian karena ada inflamasi di GNA, terjadi proses inflamasi di glomerulusnya itu, maka juga mendukung terjadinya penurunan laju filtrasi glomerulus, makanya akibatnya oliguria. Kemudian biasanya disertai dengan adanya hipertensi. Kalau misalnya tadi sindrom nefrotik, memang sama sih terjadi proses inflamasi di glomerulus, tapi lebih ke menyerang si sel podosit, yang mana sel podosit tadi kan dia berhubungan menghambat protein loss. Nah, karena sel podositnya terganggu, jadi proteinnya terbuang, makanya ciri khas nefrotik proteinuria. Udah proteinuria, protein keluar di darah atau di vaskular sedikit, makanya jadinya hipoproteinemia atau hipoalbuminemia. Lanjut lagi, tadi kan hipoalbuminemia, dia tekanan onkotiknya turun, akibatnya terjadinya edema. Dan dia juga merangsang yang sel hati, menyebabkan produksi lipid, makanya hiperkolesterolemia. Jadi yang sindrom nefrotik tadi bisa mungkin dihafal aja 4 itu. Jika ditemukan gejala yang lain yang menyerupai yang hematuria, oliguria, sama ada hipertensi, itu lebih mengarah ke sindrom nefritik. Yang saya tahu seperti itu. Mungkin dokter. Ya, benar. Itu setuju saya sama jawaban presentan. Jadi kalau nefritis sama dengan GNA, jenisnya sindrom nefritis. Sama dengan kayak glomerulonefritis. GNAPS. Kalau nefrotik kan lain yang diterangin sama presentan tadi. Atau lebih kalau nefrotik ke penyebabnya apa, Dek? Kenapa, dokter? Nefrotik SN penyebabnya apa? Etiologinya? Kalau sindrom nefrotik Ya. penyebabnya bisa tadi ada yang primer ataupun sekunder, Dok. Bisa dari idiopatik tadi karena ada idiopatik kan? Iya, lebih ke idiopatik. Ya, idiopatik. Kalau yang nefritis kan GNAPS kan? GNAPS karena ada infeksi Streptococcus. Iya. Ya, nefritis itu klinis yang kamu bilang tadi. Klinis dari GNAPS.
Kalau nefrotik beda. Beda, Putu. Tadi yang dijawab sama presentan udah cocok. Ada lagi? Terima kasih dokter. Apa ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan lagi? Jika ada? Jika tidak ada, Kalau jika ada, saya kembalikan kepada dok. Ya dok? Yang itu apa? Fani namanya ya? Iya dok, Fani dokter. Yang Fani sama Agnes sama. Jadi 90 juga. Fani menguasai. Terima kasih dokter. Ya, pokoknya yang lain juga bagus-bagus. Yang nanya juga pinter-pinter. Maksudnya belajar. Saya senang nih. Kalau di kelas kok nggak kayak begini pertanyaannya. Ini tanya dalam. Sama Agnes tuh. Dia nanyanya pertanyaan ujian itu. Tapi jawab dengan baik oleh presentan. Jadi saya anggap grup ini lulus lah, bagus. Tinggal nanti koskapnya paling nanti tinggal praktek-praktek aja. Teorinya sih udah, kalau saya lihat kayaknya menguasai. Yang penting imunisasi harus menguasai juga ya, Dek. Lagi kelebihan anak dari pendidikan dalam adalah imunisasi. Terus Agnes sama si Fani, saya tunggu jadi asisten anak ya. Atau si ini juga satu lagi. Enggak kalau mau. Iya dok. Makasih dokter. Ya, terima kasih ya. Apa namanya nanti siapa namanya Fani ya, nanti kasih 90 Baik dok. di buku logbook kamu ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Terima kasih sama-sama. Jadi besok siapa lagi tuh? Dek, saya nggak apa. Besok Besok mau saya jawab apa lagi? Putu Ari dokter. Besok apa? Besok saya Silvani dok dengan Putu Ari dok. Oh besok Fani ya. Silvani dan Putu Udah Ari. diberesin, Ya dok. ya, dua-duanya harus sama menguasai. Yang kemarin siapa namanya, jangan berkecil hati yang kemarin, bukannya kamu nggak pinter. Ya, dibandingin sekarang, kamu kemarin nggak apa-apa ya, dapat 80 ya. Siapa tuh kemarin siapa? Nggak apa-apa, kamu juga pintar, cuma mungkin kurang dikit-dikit. Iya. Kalau ini kan, ya nggak apa-apa ya, samanya kan lulus juga. Jadi besok si Fani awas saja nggak bagus. Si Fani Ya dok. harus Ya, belajar dok. di sekarang. Besok maju jam berapa bisa? Kami Malam aja ya? menyesuaikan waktu dokter saja dok. Oke, besok si Fani sama Putu ya. Putu apa judulnya tuh? Iya dok. Saya demam berdarah tinggi, dok. Nah, apalagi tuh. Harus nguasain tuh. Baik, siap, dok. Ya. Sekian hari ini ya. Selamat belajar, selamat istirahat. Jangan kemana-mana, jaga kondisi. Baik, dokter. Ya, Baik dokter. Ya, kita doa Dek. Sil, mungkin boleh tutup dengan doa. Saya izin Ya. untuk presentasi kita hari ini dengan doa. Saya akan tutup dengan ajaran Kristiani, yang lain dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Allah Bapa yang baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami boleh berdiskusi bersama-sama Tuhan, meskipun melalui online. Tapi kami tetap bersyukur kiranya Tuhan Engkau yang terus menyertai kami dalam setiap apapun yang akan kami lakukan seterusnya. Engkau juga yang berkati Dokter Ida Bagus di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati beliau dalam pekerjaannya, kesehatannya, dalam keluarganya juga. Engkau yang berkati dengan berkat yang berlimpah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa bersyukur dan berserah. Terima kasih. Masih ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Istirahat, jangan begadang. Ya. Ya, Terima kasih salam, dokter. Terima kasih dokter.